Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dampaknya sangatlah besar terhadap cara guru mengajar di kelas. Bahkan, konstruktivisme menjadi salah satu filosofi kurikulum merdeka, pembelajaran yang berpusat pada siswa yang mendasari desain pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka, sejalan dengan paham konstruktivisme. Jadi, apa itu konstruktivisme? Nah, secara singkat, konstruktivisme adalah teori psikologi yang menjelaskan bagaimana seseorang belajar. Jadi, teori ini sangatlah relevan terhadap dunia pendidikan. Menurut konstruktivisme, seseorang mengkonstruksi pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri. Ketika seseorang mengalami sesuatu dan merefleksikan pengalaman tersebut, mereka membangun konstruksi pengetahuan mereka sendiri. Belajar terjadi ketika seseorang membangun pengetahuan baru ke dalam konstruksi yang sudah terbentuk. Ada dua pendekatan konstruktivisme, yaitu kognitif dan sosial. Konstruktivisme kognitif disampaikan oleh psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget. Menurut teori ini, perkembangan kognitif adalah proses yang lebih individual yang dicapai dengan pengamatan dan eksperimen. Seseorang dapat mengembangkan pengetahuan melalui proses asimilasi, akomodasi, ataupun gabungan keduanya. Asimilasi yaitu mengambil dan mendapatkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Sementara akomodasi yaitu menggunakan informasi baru untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Sementara konstruktivisme sosial disampaikan oleh psikolog asal Rusia bernama Lev Vygotsky. Menurut teori ini, perkembangan kognitif yaitu proses sosial yang dicapai melalui interaksi sosial atau kolaborasi. Dalam konstruktivisme sosial, setiap anak mempunyai zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana ZPD merupakan potensi perkembangan anak yang dapat dicapai dengan adanya bantuan atau bimbingan dari orang lain yang dianggap lebih paham atau lebih mampu. Orang lain ini bisa berupa orang tua, guru, pelatih, ataupun tutor sebaya. Mengapa gaya belajar berpengaruh pada pemahaman matematika? Nah, bayangkan ini. Di sebuah kelas matematika ada 3 siswa dengan gaya belajar yang sangat berbeda. Ada Budi yang menyukai gambar dan diagram atau visual, Putri yang lebih paham kalau mendengarkan penjelasan atau berdiskusi atau auditori, dan Tina yang baru ngeh kalau bisa praktik langsung seperti bermain-main dengan alat bantu atau kinestetik. Guru mereka, Bu Siti, menjelaskan konsep pecahan di papan tulis hanya dengan angka dan teks. Siapa kira-kira di antara mereka yang paling paham? Mungkin Budi, tetapi bagaimana dengan Putri dan Tina? Disinilah masalahnya. Gaya belajar yang berbeda seringkali tidak terakomodasi dalam metode pengajaran yang seragam. Akibatnya, daya tangkap siswa terhadap pelajaran yang timpang. Beberapa merasa cepat memahami, sementara yang lain kebingungan, kehilangan minat, bahkan merasa alergi dengan matematika. Solusinya, yuk kita coba pendekatan konstruktivisme. Bu Siti kemudian menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan teori konstruktivisme, ia memulai membuat pelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Dengan cara yang pertama, belajar melalui tantangan seru. Alih-alih hanya menulis di papan tulis, Bu Siti memberi tugas menarik. Bagaimana cara mengukur luas taman sekolah tanpa alat ukur modern? Siswa dibagi dalam kelompok kecil. Budi menggambar denah taman atau visual, Putri mencatat strategi pengukuran sambil berdiskusi dengan teman-temannya atau auditori, dan Tina langsung mengukur taman dengan langkah kakinya atau kinestetik. Yang kedua bisa menggunakan alat bantu yang bisa dipegang, dilihat, dan dirasakan. Nah, Bu Siti juga bisa membawa balok geometri warna-warni dan alat peraga pecahan. Coba bentuk satu lingkaran penuh dari potongan-potongan ini. Mata Budi langsung berbinar dan tangan Tono aktif menyusun potongan, dan Putri antusias menjelaskan hasil pengamatan mereka. Kemudian ada yang ketiga, diskusi yang menyatukan ide. Nah, setelah selesai tugas kelompok, Bu Siti meminta setiap tim untuk mempresentasikan solusi mereka. Teman-teman yang tadinya bingung jadi paham karena dijelaskan dengan cara yang beragam, pakai gambar, kata-kata, bahkan demonstrasi langsung. Yang keempat ada teknologi. Wajib dicoba. Nah, Bu Siti juga bisa mengenalkan aplikasi interaktif seperti GeoGebra. Nah, ini seperti bermain game, tapi sambil belajar. Budi senang bereksperimen dengan grafik,
Putri mengekspresikan penjelasan audio, dan Tina sibuk mencoba fitur simulasi. Bagaimana hasilnya? Semua merasa dilibatkan. Dengan pendekatan ini, semua siswa di kelas Bu Siti merasa dihargai dan dipengerti. Nah, cara belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa memang membutuhkan usaha ekstra dari guru. Tetapi hasilnya luar biasa, bukan? Siapa bilang matematika itu susah? Kalau dibuat seru, malah jadi lebih mudah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like and comment. Terima kasih.